Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan hari ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya sehingga kita masih diperkenankan untuk mengikuti acara Matsama pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Anak-anak yang berbahagia, sebelum saya memulai materi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Uun Nasihun. Saya di Manfaat Bantul mengajar tahfidz, bahasa Arab, riset, dan Quran hadis. Pada hari ini saya mendapat amanah untuk mengisi materi tentang adab atau akhlak, yang mana materi ini dianggap penting sekali. Penting di madrasah ini juga penting di kehidupan kita. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang baik bagi kalian semua. Di dalam hadis juga sudah dijelaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Rasulullah bersabda bahwasanya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dari ayat yang saya baca tadi serta hadis yang saya baca tadi menunjukkan bahwasanya adab atau akhlak memiliki posisi yang penting dalam kehidupan manusia. Bahkan ketika kita mempelajari Islam secara utuh, kita akan disuguhkan dengan 3 materi penting. Yang pertama adalah akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga adalah muamalah atau biasa dikaji dengan ilmu fikih. Akidah adalah ilmu yang mempelajari tentang keyakinan kita, ya, dimana akidah ini tidak bisa dirubah dari dulu hingga sekarang. Akidah akan tetap sama, bahwasanya Tuhan kita yaitu Allah, Nabi terakhir kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kitab kita adalah Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian materi yang kedua adalah akhlak atau adab, dimana bab ini juga tidak akan berubah dari dulu hingga sekarang. Kapanpun dimana saja juga tidak akan berubah. Contohnya, jika orang membantu sesama itu mendapat nilai bagus, jika orang mencuri itu mendapat nilai buruk, itu akan berlangsung dari dulu hingga masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah muamalah, tetapi kita akan membahas tentang akhlak pada hari ini. Maka dalam kesempatan ini saya akan mencuplik sedikit dari kitab Jawahirul Adab yang nantinya akan kita pelajari bersama-sama. Anda semuanya, langsung saja saya akan membacakan kitab Jawahirul Adab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannaf rahimahumullah wa anfa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Anda semua dapat memperhatikan di dalam layar bahwasanya sudah ada
tampilan kitab, yaitu kitab ini berbentuk sebuah bait syair kemudian diartikan menggunakan bahasa Jawa. Kita akan sedikit mengambil pelajaran dari kitab ini untuk kita terapkan selama menjadi siswa manfaat Bantul dan menjadi masyarakat yang baik. Kita lihat di bab nomor 4 atau di bait nomor 4 yang berbunyi wa ba'du fal adabu nisfuddini id bitarkihi yafsudunatmul alami. Yang artinya dalam bahasa Jawa, adab iku separo agama Islam, sebab tanpa adab dadi rusake alam. Ya. Di sini dijelaskan bahwasanya ilmu adab adalah memiliki nilai separuh agama. Jika sampai seseorang tidak menerapkan adab pada dirinya sendiri, maka itu bisa menghancurkan tatanan alam. Contoh, ya, ketika kita akan mengurus sesuatu di layanan publik, misalnya mengurus KTP, kemudian yang datang adalah masyarakat yang sangat banyak, sehingga di situ terjadi antrian. Ya. Maka seharusnya sesuai adab, orang yang lebih cepat datang atau datang pertama kali, dia akan menempati posisi pertama kali, datang kedua dia akan menempati posisi yang kedua, dan yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Secara adab memang harus orang pertama kali dilayani pertama kali. Tetapi jika ada seseorang yang tiba-tiba datangnya terakhir, kemudian ia minta dilayani pertama kali dengan menyerobot barisan-barisan antrian, ya, maka itu bisa dikatakan seseorang itu tidak memiliki adab dan bisa merusak tatanan. Bisa membuat orang marah, bisa menimbulkan perkelahian. Itu adalah sedikit contoh dari adab yang tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada seseorang bertanya kepada Imam Malik tentang bagaimana ia harus belajar ketika baru mengenal Islam. Seseorang pun berkata, "Wahai Imam, ilmu apakah yang harus saya pelajari pertama kali?" Kemudian sang imam tidak menjawab bahwasanya ia harus mempelajari kitab Al-Quran, tidak menjawab harus mempelajari hadis, tidak menjawab harus mempelajari fikih dan lain sebagainya. Tetapi Imam Malik mengatakan bahwasanya ilmu yang pertama kali harus dipelajari adalah ilmu adab. Karena seperti yang di bait ini atau di syair yang nomor 4 ini sudah dijelaskan bahwasanya adab memiliki nilai setengah agama. Contoh dalam kehidupan, bahwasanya jika adab itu tidak diterapkan dengan baik akan merusak tatanan kehidupan. Contoh, jika kita sering melihat TV, di berita-berita ada beberapa kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara. Jika kita lihat, mereka bukanlah orang-orang yang bodoh. Secara keilmuan mereka memiliki titel yang tinggi. Ada yang S1, lulusan S2, dan bahkan lulusan S3. Mengapa mereka masih ada juga yang melakukan tindak korupsi? Jawabannya adalah karena mereka tidak menerapkan adab dalam kehidupan mereka. Mereka bukanlah orang yang miskin, ya. Masih banyak masyarakat Indonesia yang miskin, tetapi mereka tidak berkorupsi karena mereka memiliki adab. Tetapi beberapa anggota DPR kita, dia titel keilmuannya tinggi, kekayaannya banyak, tapi masih melakukan tindak korupsi.
Itu adalah contoh bagaimana orang yang tidak melakukan adab bisa merusak tatanan kehidupan. Kita lanjutkan yang bait kelima. Berbunyi, za in takun muta'alliman famtasilan muta'alliman fima yahillu wa'adzimi. Yang artinya dalam bahasa Jawa, yen sliramu dadi murid kudu manut marang guru apa wae ingkang patut. Ya. Di sini yang artinya jika kamu sudah berniat menjadi murid, kamu harus siap menurut kepada gurumu tentang apa saja yang selama itu dipandang baik dan tidak bertentangan dengan agama. Harus nurut, tidak boleh bantah. Ya. Misal, jika gurumu menyuruhmu untuk mengerjakan sesuatu, jika yang disuruh itu tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan norma-norma masyarakat, maka kalian harus mengerjakan. Al-misal, gurumu, ini kerjakan PR ini, halaman ini diselesaikan paling lambat hari ini, jam ini. Maka wajib bagi Ananda semua mengerjakan itu tanpa membantahnya. Jika Ananda tidak mengerjakan perintah-perintah itu, maka Ananda dianggap sebagai murid yang tidak beradab. Ya. Karena di sini sudah jelas yen seliramu dadi murid kudu manut. Jika kalian sudah benar-benar berniat menjadi murid, kalian harus nurut kepada guru. Kemudian kita lanjutkan bait yang keenam. Fabda lahu tahiyatan indal liqa wahrus bima yusirruhu wasallimi. Yang artinya, ngawiti uluk salam yen petuk guru, uga tumindak kang bungahake guru. Ya. Di sini sebagai kewajiban Ananda, jika bertemu dengan guru baik di jalan maupun di tempat yang lainnya, di tempat-tempat yang lainnya, maka Ananda harus memulai menyapa dengan mengucapkan salam, ya. Bukan malah bersembunyi. Tetapi banyak jika seorang murid bertemu dengan gurunya itu biasanya malah lari dan bersembunyi. Contoh, ketika suatu saat saya jalan-jalan ke mall, di salah satu mall di Yogyakarta, kemudian dari kejauhan saya melihat ada siswa Manfaat Bantul yang kebetulan di mall juga. Ternyata dari jauh mereka melihat saya dan mereka justru menghindar dan bersembunyi. Padahal kalau menurut bait ini harus memulai mengucapkan salam jika bertemu dengan guru dan tidak malah lari dan bersembunyi. Kemudian uga tumindak kang bungahake guru, maka siswa juga atau Ananda juga wajib mengerjakan hal-hal yang dapat membuat guru itu senang. Apa contohnya dapat pekerjaan yang bisa membuat guru itu senang? Yaitu siswa dapat menunjukkan belajar sungguh-sungguh, semua tugas-tugasnya selesai dan lain sebagainya. Hal-hal yang baik itu bisa membuat guru senang. Maka ketika ada perintah
wajib, maka ada juga larangan. Ketika belajar itu menjadi hal-hal yang disenangi guru, maka tidak belajar itu dapat membuat guru sedih. Maka hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Paham ya sampai sini? Ya. Kita lanjutkan di bait yang ketujuh. Bait ke-7 berbunyi wa indahu ijlis bil adabi mutriqa mislas sholati wahdaril ladzi khumi. Nuk sandinge guru kudu lungguh ndingkluk kaya salat ninggal cegah kanthi tunduk. Salah satu adab adalah bagaimana siswa memposisikan diri ketika berada di hadapan guru. Maka di hadapan guru itu seyogianya jika siswa itu duduknya dingkluk, menunduk, ya. Seperti kalau di sini diumpamakan seperti sholat, ya. Ketika sholat harus menunduk menghadap ke bawah, tidak boleh dangak. Di hadapan guru kalau bisa, bukan kalau bisa, harus ya memposisikan dirinya menunduk. Tidak tahu dangak ya, yang menghadapkan muka ke atas kemudian seolah-olah menantang guru, seperti seolah-olah menantang guru, itu tidak boleh. Maka tundukkanlah wajah kalian, meskipun secara fisik nantinya ada guru yang lebih rendah daripada kalian, maka kalian harus menundukkan pandangan ketika berhadapan dengan guru. Ya. Kemudian tangannya diluruskan, tidak boleh mengkerik, terus ditaruh di pinggang kanan, pinggang kiri, maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Harus nunduk. Selanjutnya di bait yang ke-8 berbunyi wasghi kalamahu wa fil malal falatas al wada anil maqamil akimi. Kudu nengklengake dawuhe gurune, aja takon ngomong kang ora ana gunane. Ya. Jadi ini juga jelas ya bahwasanya sebagai murid harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang didawuhkan, apa yang dibicarakan oleh guru, dan jangan bicara sendiri ya, atau ya bicara sendiri yang tidak ada faedahnya. Ini penting ya, apalagi ketika diterapkan di dalam kelas. Maka ketika seorang guru menerangkan, seorang murid wajib mendengarkan dengan baik. Dan bahkan ada yang mengatakan seandainya guru itu menyampaikan hal-hal yang sudah pernah ia sampaikan sebelumnya, maka murid harus berpura-pura seolah-olah belum pernah tahu dan tetap memperhatikan guru tersebut. Apalagi jika diterapkan di dalam pembelajaran online nanti ya, siswa harus memperhatikan ini. Jika ketika pembelajaran online nanti hanya menyalakan video kemudian ditinggal entah kemana, maka itu sudah jelas bahwasanya siswa tersebut tidak mampu menerapkan adab di dalam dirinya. Ya. Apa yang dikatakan guru harus didengarkan, tidak boleh berbicara sendiri. Ini harus diterapkan baik nanti di pelajaran online ataupun di pelajaran tatap muka yang akan datang. Ya. Paham ya sampai sini? Selanjutnya di bait nomor 9, wala ilaman fil wara taltafiti wala tas'al alaihi ma lam ya'lam. Ojo nolah-noleh marang
kanca mburi, aja takon marang guru kang ora ngerti. Ya. Jadi ketika ini gambaran ketika pelajaran dilakukan dengan tatap muka. Ketika pelajaran, siswa tidak boleh menoleh ke belakang, ke samping jika seorang guru itu sedang menerangkan pelajarannya. Jika hal itu dilakukan, siswa noleh-noleh sambil ngobrol, maka itu jelas bahwasanya siswa itu adabnya kurang bagus. Dan bahkan di sini juga ada larangan bagi guru, larangan ya untuk bertanya kepada guru yang ya tidak ia ketahui. Misalnya ada guru pelajaran tahfidz misalnya, kemudian Ananda menanyakan tentang rumus-rumus kimia ya, yang sekiranya wah kayaknya guru ini tidak tahu maka akan saya tanya. Nah, maka itu tidak boleh dan itu menyalahi adab tata krama seorang murid. Dan bahkan nanti ketika pembelajaran online juga seperti itu. Ananda harus sabar ya, dan diniatkan ibadah ketika pelajaran, tetap mengikuti pembelajaran tanpa ya melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya atau tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Selanjutnya nomor 10, waqum mu'addiman idza ra'aitahu waqbil waqif harfas sadili mazhami. Weruh guru mulyaake kanthi ngadeg ana pinggir dalan kanthi madhep mandeg. Nah, ini yang menjadi perhatian juga. Jika Ananda suatu saat berjalan, kok ketika berjalan itu ada guru ya simpangan ya, simpangan dengan guru, maka Ananda harus berhenti ya. Berhenti itu sebagai tanda adab bagi seorang siswa. Paham sampai sini? Ya. Dari beberapa yang saya sampaikan tadi, ya, seharusnya masih banyak yang akan saya sampaikan. Tetapi di waktu terbatas ini, jika Ananda sudah dapat melaksanakan apa yang tadi saya sampaikan ini, maka insya Allah Ananda sudah mendapatkan pondasi adab yang baik. Yang pertama, apa tadi? Bahwasanya yang dari belakang ya, kita harus berdiri ketika berpapasan, atau kita harus berhenti ketika berpapasan dengan guru. Ketika berhadapan guru kita harus tunduk ya, istilahnya dingkluk ya. Kemudian banyak hal-hal yang suatu saat Ananda akan pelajari sambil berjalannya waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pelajaran ini kita bisa lanjutkan di lain waktu. Saya memohon maaf jika yang saya sampaikan tadi ada salahnya, baik yang saya sengaja maupun tidak. Sampai bertemu lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.